Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kedok gerakan Wahabi Salafi sebagai antek-antek Yahudi sebenarnya sudah terbuka cukup lama. Beberapa bukti sudah tidak terbantahkan. Misalkan saja adanya dokumen rahasia yang menunjukkan adanya konspirasi antara keluarga kerajaan Saudi dengan pemerintahan Zionis Inggris untuk menumbangkan kekhalifahan Utsmani dan menyerahkan negeri Palestina untuk Israel. Adanya pangkalan-pangkalan militer Amerika dan Israel yang berada di kerajaan Saudi, padahal Nabi Muhammad SAW di dalam amanat terakhir sebelum beliau wafat memerintahkan pengusiran orang-orang kafir dari tanah haram. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bukti paling nyata adalah sikap politik kaum Wahabi Salafi dalam isu paling sensitif di dalam dunia politik Islam internasional, yaitu konflik Palestina-Israel. Sikap mereka jauh dari sikap yang diharapkan umat Islam di seluruh dunia yang setidaknya memiliki sedikit hati nurani. Negara Arab Saudi dan para ulama Wahabi justru mendukung Israel dan memusuhi Palestina. Ketika rakyat Palestina di jalur Gaza dibantai tentara Israel secara sistematis melalui blokade maupun invasi militer sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun ini, pemerintah Arab Saudi diam seribu bahasa. Yang mengejutkan adalah para ulama Wahabi, mereka justru mengecam rakyat Palestina yang dengan kemampuan seadanya mengadakan perlawanan terhadap aksi biadab Israel. Hingga kini gerakan perlawanan Palestina, Hamas, terus-menerus mendapatkan kecaman dari kaum Wahabi Salafi dan dianggap sebagai gerakan bid'ah dan kafir. Salah satu ulama terbesar kaum Wahabi, yaitu Albani misalnya, justru mengkafirkan umat Islam Palestina yang berada di wilayah pendudukan Israel dan meminta mereka semua untuk keluar dari bumi Palestina dan menyerahkan tanah mereka kepada Israel. Pernyataan keji itu dimuat di majalah Al-Liwa Jordan yang terbit tahun 1993 serta dalam buku karangan Albani berjudul Fatwa Albani dan juga dalam rekaman ceramah Albani di rumahnya pada bulan April 1993 serta di dalam surat kabar As-Suhuf tanggal 1 bulan 9 tahun 1993. Tentu saja saudara-saudaraku, fatwa sesat itu mendapatkan kecaman pedas dari para ulama Islam, di antaranya Dr. Solah Al-Kholidi yang mengatakan bahwa fatwa Albani bertolak belakang dengan pandangan As-Sunnah dan Islam. Seorang pejabat menteri Jordania, Dr. Ali Al-Fakir, menuduh pandangan itu sebagai pandangan Yahudi. Sementara itu, ulama Wahabi lainnya yaitu Bin Bas, ia bersikap sebagai menteri propaganda Israel karena ia mengeluarkan himbauan agar umat Islam mau berdamai dengan Israel meskipun Israel telah merampas hak-hak rakyat Palestina dan juga hak-hak Arab. Karuan saja, seruan itu mendapatkan kecaman keras dari para ulama Islam di seluruh dunia. Bahkan ulama Islam Yusuf Qaradawi turut mengutuk Bin Bas. Lalu bagaimana dengan pandangan tokoh-tokoh Wahabi di Indonesia? Mari kita simak ceramah mereka, atau lebih tepatnya provokasi dari mereka terhadap rakyat Palestina dan para pendukungnya. Mari kita simak, kita dengarkan apakah mereka pantas untuk disebut sebagai ulama, apakah mereka pantas disebut sebagai tokoh agama yang memiliki hati nurani, memiliki kepedulian terhadap rakyat Palestina. Anda bisa menyimpulkan sendiri setelah menyimak video ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, mari kita support channel-channel Islami untuk terus berkembang dengan cara menekan like pada video ini, memberikan komentar, dan men-share video ini ke dalam komunitas media sosial Anda. Semuanya dilakukan secara gratis. Semoga yang Anda lakukan mendapatkan pahala karena telah menyebarkan syiar Islami kepada masyarakat dan dunia. Terima kasih. Apakah benar Syekh Bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Beliau, para ulama, ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadhafin.
dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya. Anda nggak tahu yang terjadi di Palestina sekarang, nggak tahu. Karena Hamas sebelumnya baru ya, sebelumnya PLO nggak menyerukan demikian dulu kan ya. Kan yang sampai kepada tampuk kekuasaan di Palestina Hamas kan ya sekarang nih, iya kan? Hamas apa Al-Fatah? Nggak tahu juga deh. Allah alam, kelompok-kelompok ini kelompok yang jauh dari hidayah. Kelompok-kelompok yang menjual nama Islam, justru menjual darah Palestina untuk mencari darah rakyat Palestina untuk mencari keuntungan sendiri. Oke? Hamas ini keluarnya si Ismail Haniyah itu. Nanti tahu dia menyerukan jihad di Palestina dan rakyatnya mati dibantai. Dianya berada di mana? Di hotel bintang 5 di Qatar. Kurang ajar gak? Kurang ajar si Ismail Haniyah. Rafidah. Ular. Mereka teriak-teriak jihad dan nyebarkan penderitaan rakyat Palestina dengan video-video yang ada ini untuk meraup keuntungan untuk mereka. Karena sumbangan-sumbangan tersebut akhirnya terarahkannya ke mereka. Mereka habis panen ini dengan dibantainya para rakyat Palestina. Tahu gencatan senjata kemarin yang akhirnya mereka lakukan dengan Israel? Kesepakatan itu dia sepakati dari mana? Di tanah perang? Enggak, di hotel bintang 5 bro. Di Qatar hidupnya. Qatar adalah negeri yang terkenal memelihara para kelompok-kelompok teroris dan para dai-dai yang mengajarkan terorisme. Qatar sama Turki, syaitan ini. Asal ente tahu. Jadi dari Mesir nih, tokoh-tokoh yang membawa pemikiran bom bunuh diri, jihad dan lain-lain diusir dari Mesir, ditampung semua sama Qatar tuh. Jadi makanan dia tuh. Kordowi, Omar Abdul Kafi dari Mesir tampung semua. Dia punya acara di TV, acara live, acara siaran TV, judulnya Fiqh Thawrah, Fikih Revolusi. Acaranya kemudian, ada satu acara yang membawakan kebijakan negeri-negeri kaum muslimin, terutama Saudi, kemudian dicela-cela habis, dan ini di TV umum pada mereka, dicela-cela habis penguasanya. Disebarkan, ini propaganda kebencian kepada Saudi yang mereka. Demikian Atraf, demikian Turki. Sekarang itu, cuman diberitakan sebagai hero, sebagai pahlawan ini. Ya, negeri yang paling diantara paling besar punya bisnis dengan Israel, ente tahu siapa? Turki. Dia teriak-teriak jihad apaan bro? Lu bisnis paling gede sama Israel. Kita ini dibohongin media aja udah. Apalagi yang nggak bisa neliti sendiri, nggak punya cukup lidah dan bahasa untuk baca sendiri, cuman bisa mengkonsumsi apa yang diterjemahkan, ya udah. Nggak bisa banyak berharap udah. Tapi aneh nggak tahu kondisi tersebut. Katakanlah pemimpin negeri kaum muslimin menyerukan untuk bertahan, sementara kita melihat nggak bisa bertahan. Maka keputusannya bukan padamu, ikuti arahan pemimpin kaum muslimin dan bersabarlah di situ. Kau mati di situ, kau mati dalam keadaan terpenuhi padamu syarat-syarat jihad, semoga syahid. Nah, kau lari dari situ, maka itu termasuk sifatnya firar minaz zahaf, lari dari medan perang. Gitu. Ya. Dan Anda nggak tahu apa yang terjadi di Palestina, Anda nggak tahu. Minimal bagi mereka, kalaupun nggak pergi meninggalkan Palestina, minimal diam, jangan lakukan perlawanan sehingga membawakan madorot dan mafsadah yang lebih besar, gitu loh. Paham nggak? Minimal diem deh, udah tahu macan, jangan dicabut kumisnya. Abis lu. Maksudnya get realistis lah, lebih realistis lah. Minimal diem udah. Jadi Hamas nih, ya ormas kecil, kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Sehingga digerakkanlah, diprovokasilah rakyat Palestina oleh gerakan Hamas ini, kemudian bergerak satu orang, bom bunuh diri di perbatasan, bang, 4-5 orang lah Yahudi mati. Oke? Oh, hujah.
turunkan puluhan tank, puluhan helikopter, bantai ratusan, pukul mundur perbatasan. Tuh, selalu begitu. Kenapa nggak mati-mati nih Hamas? Kenapa? Dia yang bikin, dia perlu supaya dia bisa juga di mata internasional play victim. Berperan sebagai korban, kita diserang, diteror sama rakyat Palestina. Dia yang bikin, Bahlul, dia yang bikin. Udah berapa puluh tahun berjalan begini nih drama, masih nggak bisa kita melek? Kayaknya nggak perlu umur tua untuk bisa berkesimpulan demikian, nggak perlu itu. Perlu basirah aja. Kalau orang paham ini nggak kena berita. Apalagi beragama pakai medsos, nih. Qala Allah, qala Rasul, qala Facebook. Nah, apapun yang dikatakan Facebook kan langsung dia imani. Apapun berita yang dibaca di Facebook langsung dia imani. Alay. Ya, demikian Palestina. Kadang greget pengen bahas ini, kadang